Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Zahra di podcast Hima Geotalk FKIP ULM. Jadi kali ini podcast akan membahas tentang kewirausahaan. Tapi tentunya saya tidak sendiri di sini. Ada Kak Ferry Sumega selaku Ketua Umum Himageo FKIP ULM. Ya, gimana ya kabar Kak Ferry? Baik. Alhamdulillah baik. Kak Zahra gimana? Ya, baik, tentu selalu baik. Ya jadi mohon maaf, kesibukan Pian belakangan ini apa ya? Kesibukannya hampir sama seperti mahasiswa semester akhir ya di FKIP. Saya sedang menjalani PPL sambil menyusun skripsi ya. Wah, berarti sibuk banget nih kan? Ya, gitu ya. Tapi kan kakak nih mahasiswa aktif nih, bahkan menjabat sebagai ketua Himageo. Apakah benar Piani berwirausaha sambil kuliah atau gimana? Memang benar berwirausaha. Wirausahanya itu sambil bantu manajemen usaha orang tua dan sambil buka online shop. Online shop, menarik ke online shop yang seperti apa? Jadi online shopnya itu terusan dari usaha orang tua di rumah. Jadi usahanya itu toko bahan bangunan, jadi dibukakan untuk online shopnya. Wow. Oh ya, jadi kalau ini kan tadi Pian sudah bilang buka online shop dan sebagainya. Sudah berapa lama Pian berwirausaha? Kalau ditanya sejak kapan berwirausaha, itu dari SD pun sudah berwirausaha. Oh, udah lama. Waktu SD itu pernah jualan mainan buat cowok, buat ceweknya jualan binder. Terus SMP pernah jualan nasi goreng, SMA pernah buka jasa pengetikan. Terus pas kuliah ini buka online shop untuk usaha orang tua tadi. Berarti mulai dari SD udah berwirausaha. Wah. Kalau lo nih pas SD masih bisa main-main aja, belum berpikir untuk wirausaha. Wah, hebat sekali. Jadi kan ini masa pandemi COVID-19 nih. Pian, apakah ada kendala nih mengenai wirausaha dengan keadaan COVID-19 nih? COVID ini sebenarnya tergantung dari pola pikir kita, mindset kita. Jadi entah itu musibah ataukah berkah, itu tergantung dari pola pikir kita. Kalau kita menganggap sebagai bencana, ya itu hasilnya nanti akan jadi musibah. Tapi kalau kita melihatnya sebagai berkah atau kita bisa melihat peluang di situ. Karena banyak contohnya usaha-usaha baru yang justru meraup banyak untung pada saat pandemi ini. Contohnya kayak kalau kita lihat di dunia perkuliahan itu sangat jelas, kayak misalnya perusahaan Zoom, Google Meet, itu kan anggapannya berkah dari pandemi ini. Nah, jadi itu tuh tergantung dari sudut pandang kita lah, melihatnya itu bagaimana pola pikir kita menghadapi pandemi seperti itu. Oh iya, benar juga. Kalau misalnya kita bisa mengakalinya dan kita bisa memanfaatkan keadaan, kita masih bisa berwirausaha, bahkan bisa meraup untung dari COVID-19 ini. Ya, jadi dari situ saya punya pikiran gitu. Karena kan kebanyakan usaha konvensional itu atau toko-toko dalam bentuk fisik itu kan biasanya pasti tambah sepi kan pada saat pandemi, karena orang-orang sibuk di rumah masing-masing, work from home. Jadi dari situ punya pikiran untuk membuka usaha online shop, dan alhamdulillahnya dalam 2 bulan sudah jadi star seller gitu di e-commerce. Nah, ya seperti itu. Tuh, jadi kayak terinspirasi nih yang biasanya mager di rumah, mungkin coba-coba untuk jualan online. Jadi kan tadi sudah bilang kakak kuliah
sambil berorganisasi juga sambil berwirausaha. Jadi Piani bagaimana sih cara membagi waktunya? Bisa bisa bagi-bagi tips gitu ke semuanya. Itu semua tergantung dari bagaimana kita manajemen. Jadi kuncinya itu ada di manajemen. Entah itu kita manajemen waktu, manajemen bagaimana pola pikir kita. Karena contoh nih, saya kan sebagai ketua umum di Himageo, itu tuh kita nggak mesti kita tuh harus langsung terjun ke lapangan. Itu kuncinya itu bagaimana kita manajemen SDM di situ. SDM, jadi walaupun kita masih ada kesibukan di lain, selama kita bisa manajemen sumber daya mahasiswa di Himageo itu, kegiatan tersebut itu masih bisa terlaksana. Banyak contohnya sudah saat saya ada kendala misalnya di rumah ataupun di tempat lain, masih ada jajaran SC, terus tuh kawan-kawan yang lain bisa menghandle. Dan untuk usaha itu pun kita termasuk ada manajemen sumber daya manusia juga di situ. Bagaimana kalau di Himageo kan kita manajemen anggota. Kalau di usaha kita manajemen karyawan. Kita nggak perlu harus duduk seharian di usaha kita, tapi dengan adanya manajemen manusia kita itu manajemen sumber daya manusia kita itu bisa manage bagaimana karyawan kita tuh bisa menghandle usaha kita tersebut. Nah, seperti itu. Ya dari tadi Pian bercerita tentang kewirausahaan sejak dari SD atau sampai sekarang. Jadi apa sih alasan dan mengapa kakak berkeinginan untuk berwirausaha sampai sekarang? Yang pertama itu kita itu nggak selamanya bisa bekerja. Jadi ini kesempatan kita bekerja keras. Bagaimana cara kita membangun, kalau kata orang itu bisnis autopilot. Dari sini kita belajar bagaimana kita itu nggak perlu lagi kita harus kerja, tapi uang yang kerja untuk kita. Di situ kunci dari sebuah bisnis bisa berjalan. Nah, dan juga alasan kedua itu untuk menjadi kaya itu hanya ada dua cara. Yang pertama menjadi seorang profesional, yang kedua menjadi seorang pebisnis. Nah, bedanya antara pebisnis dengan profesional, seorang profesional itu harus meluangkan waktunya yang banyak untuk mendapatkan uang. Contohnya seperti dokter spesialis, pengacara. Mereka kan para profesional dan mereka punya penghasilan yang tinggi. Tapi bedanya dengan pebisnis, mereka harus meluangkan waktu mereka untuk mendapatkan uang. Beda dengan bisnis, kalau seorang pebisnis itu mereka hanya cukup bagaimana cara mereka manajemen karyawan mereka supaya bisnis itu bisa berjalan autopilot. Nah, itu alasan saya pengen dari sekarang menanamkan jiwa-jiwa seorang wirausaha itu supaya pas kita nggak mampu lagi untuk bekerja, misal kita sudah umur 40-50 tahun, itu kita nggak perlu lagi capek-capek nyari uang. Jadi biarkan uang yang bekerja untuk kita. Kata-kata yang menarik tadi, yang uang bekerja untuk kita. Jadi bisa untuk menunjang walaupun kita sudah tua, tapi kita punya simpanan untuk hari tua nanti. Jadi kita nggak perlu susah dan kita nggak perlu juga memikirkan untuk kehidupan masa depan. Wow, iya. Jadi boleh minta tips-tipsnya nih untuk kami yang mau berwirausaha atau mau mulai dari mana sih supaya bisa berwirausaha dari kecil gitu. Oke. Kalau ditanya mulai mana, jawabannya mulai aja dulu gitu. Nah, karena penyakit kebanyakan orang itu pas pertanyaannya itu mulai dari mana dan akhirnya nggak mulai gitu. Nah, jadi jawabannya itu secara simpel itu mulai aja dulu, karena saya pun dari dulu nggak pernah mikir mulai dari mana ya. Anggapannya tuh kita lihat ini peluang, misalnya nih waktu SD lagi zamannya mainan Beyblade, di situ peluang usaha ada, di situ kalau di situ jiwa-jiwa seorang wirausaha itu harus
harus hadir di situ. Misal nih seperti Beyblade tadi, dengan adanya tren mainan Beyblade tadi, jiwa seorang wirausaha kita itu harus bangkit. Oh ini aku harus bisa jualan Beyblade. Nah, sedangkan kita sudah punya pasar. Kita tinggal mengumpulkan niat aja. Anggapannya tuh kalau kita sudah punya niat jalan, kita bakal dapat cara-cara yang lain lagi. Kita bisa mengevaluasi kira-kira nih kurangnya apa, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi berawal dari mulai aja dulu tadi, hasilnya akan muncul banyak-banyak step. Dan lagi untuk kaum rebahan ya kaum rebahan kalonya memang hobinya rebahan itu pun bisa sebenarnya menghasilkan, karena banyak sekali peluang-peluang usaha walaupun kita tetap rebahan. Contohnya menjadi reseller, menjadi dropshipper, itu kita coba rebahan dengan handphone kita. Kita harus tinggal menyiapkan supplier. Jadi kita hubungi supplier, lalu kita masukkan barangnya ke e-commerce. Nah, anggapannya itu kita sudah memulai sebuah usaha, ya kurang lebih seperti itu. Oh iya, berarti tadi itu mulai dari kita harus ada niat, harus ada motivasi juga, tapi tentunya kita harus tidak takut untuk berani mencoba. Iya. Ya, karena seorang wirausahawan itu dia itu nggak boleh takut gagal, karena kunci kesuksesan itu adalah kegagalan. Kita dari kegagalan itu kita bisa belajar apa saja yang perlu kita perbaiki, apa saja hal-hal yang harus kita hindari ke depannya. Karena tanpa gagal kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan lagi ke depannya. Jadi ini penyakit kebanyakan orang itu karena mereka itu takut gagal, padahal di balik kegagalan itu situ ada kesuksesan. Oh iya, berarti kita harus berani mencoba. Nah, jadi ya nih, adakah motivasi untuk yang menonton atau mendengarkan podcast ini? Sedikit motivasi. Motivasi ya. Kalau motivasi kurangi terlalu bersantai ya, kurangi membuang-buang waktu. Karena apa? Waktu itu adalah aset yang paling berharga untuk kita. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena waktu itu seperti apa? Waktu itu kalau diibaratkan itu kayak gini. Dalam hidup itu kita punya 3 nilai tukar. Yang pertama itu waktu, yang kedua pengetahuan, yang ketiga uang. Untuk mendapatkan uang kita harus menukarkan pengetahuan dan waktu. Untuk mendapatkan pengetahuan kayak kita kuliah, kita perlu uang dan waktu, ya kan? Kita datang ke sekolah, kita bayar sekolah, lalu kita mendapatkan pengetahuan. Tapi waktu itu dengan waktu kita nggak bisa menembusnya dengan uang, kita nggak bisa menembusnya dengan pengetahuan. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Dan lagi untuk kita kaum milenial ya hitungannya, dan ada Gen Z ya kalau sekarang, kita itu harus pintar melihat peluang. Nah, karena semakin tinggi perkembangan zaman itu, semakin banyak peluang-peluang usaha baru yang bisa digali lebih dalam lagi. Contohnya kayak perusahaan Kayak Gojek, Grab. Dulu kan anggapannya kita harus jalan kaki menuju supaya dapat ojek itu kan kita harus jalan kaki. Tapi dari situ seorang wirausaha memikirkan, oh kenapa nggak aku hadirkan aja nih paman Gojeknya yang datang ke rumah langsung. Nah, jadi dari situ peluang usaha itu sebenarnya banyak, asal kita jangan malas untuk berpikir. Nah, seperti itu. Oh iya, berarti peluang usaha tuh banyak, tapi kita harus pintar-pintar untuk mencari
mencari peluang itu dari mana. Iya. Ya. Jadi untuk usaha yang bisa berkembang sekarang itu berawal dari sebuah masalah, seperti perusahaan Gojek tadi yang memulai dari masalah kita harus panas-panas turun ke pangkalan ojek untuk dapatkan ojek, di situ dapat solusi, dan di situ di situ akan menghadirkan inovasi baru. Di situ orang-orang malah membeli karena orang itu nggak mau bayar kalau kita nggak punya value atau nilai. Jadi di situ nilai dari perusahaan Gojek itu yang memulai usahanya itu dari anggapannya itu dari sebuah inovasi. Dan kita itu hidup di dunia era 4.0 ini, anggapannya pengetahuan itu bisa digali dari mana saja sudah. Anggapannya dengan genggaman HP, dan istilahnya sekarang itu dunia dalam genggaman. Nah, anggapannya itu tinggal dari diri kita sendiri aja lagi bagaimana caranya kita mengembangkan potensi diri kita. Oh ya, terima kasih motivasi terus ya terima kasih motivasi terus ada juga pengetahuan untuk kita semua. Oh iya Kak, terima kasih untuk bisa hadir di podcast kali ini. Sudah banyak pengalaman dan sangat banyak pengetahuan yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang menonton podcast kali ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu acara ini sehingga dapat berlangsung. Sekian podcast hari ini. Saya Siti Nur Zahra dan Kak Ferry pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.